Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua di video pembahasan soal OSN tingkat SMP tahun 2008 untuk mapel fisika. Setelah sekian lama tidak upload video pembahasan, maka di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN tingkat SMP untuk mapel fisika tahun 2008. Kita lanjutkan langsung ke nomor 26. Nomor 26, tetesan minyak di permukaan air tampak berwarna-warni. Karena peristiwa A. Nah, tetesan minyak di permukaan air tampak berwarna-warni tampak warna Mechiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, biru, dan ungu, dan seterusnya. Hari ini dikarenakan peristiwa dispersi cahaya. Apa dispersi cahaya tersebut? Dispersi cahaya adalah proses penguraian cahaya yaitu dari cahaya polikromatik atau kita sebut dengan cahaya putih menjadi cahaya monokromatik, atau kita biasa singkat dengan Mechiku Hibiniu. Nah, peristiwa dispersi cahaya ini terjadi karena adanya pembiasan. Jadi, jika ini air, kemudian di sini ada minyak, ini misalnya minyak, maka cahaya yang melewati air dan minyak di sini akan terjadi peristiwa pembiasan atau pembelokan cahaya. Hari ini dikarenakan karena antara minyak dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa indeks bias suatu bahan itu menentukan pembelokan sinar pada peristiwa pembiasan. Jadi cahaya putih atau cahaya polikromatik ini saat melewati tetesan minyak di atas permukaan air, maka dia akan terdispersi atau terpecah menjadi cahaya-cahaya monokromatik. Peristiwa ini mirip yang terjadi pada prisma. Jadi untuk nomor 26 jawabannya adalah dispersi cahaya. Kita ke nomor selanjutnya, nomor 27. Sebuah lensa konvergen. Konvergen itu punya arti yaitu mengumpulkan sinar. Mengumpulkan sinar. Oke, saya ganti warnanya dulu. Oke. Jadi sebuah lensa konvergen yaitu lensa yang mengumpulkan sinar, berarti dalam hal ini adalah lensa cembung. Yang panjang fokusnya f dapat menghasilkan bayangan terbalik dan sama besar. Jika benda itu berada pada jarak s dengan s berapa? Oke. Kita ketahui di sini bahwa ada fokus. Karena ini lensa cembung, maka fokusnya bernilai positif. Kemudian ada jarak awal yaitu sama dengan S. Karena dia ini sama besar, maka perbesaran bendanya adalah 1. Kita ketahui bahwa perbesaran itu adalah S aksen per S0 atau jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Karena perbesarannya 1 sama besar, maka S aksen per S0 sehingga S aksen sama dengan S0 atau jarak bayangan dengan jarak bendanya sama saja.
Jadi karena tadi disimbolkan jarak S0-nya adalah S, maka bisa kita tulis di sini S0-nya sama dengan S aksennya juga sama dengan S. Kita masukkan ke persamaan optika 1 per F, 1 per fokus, sama dengan 1 per S0, 1 per jarak benda, ditambah 1 per jarak bayangan. Kita ganti S0 dan S aksen dengan S, 1 per F sama dengan 1 per S, ditambah 1 per S. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S menjadi 2 per S. Sehingga S sama dengan 2F. Sehingga hal ini bisa terjadi menghasilkan bayangan terbalik dan sama besar jika benda tersebut berada pada jarak S dengan S sama dengan 2F atau 2 kali fokus. Kita lanjutkan. Jadi jawaban nomor 27 adalah C. Kita lanjutkan. Kita ke nomor 28. Fungsi kacamata bagi mata miopi atau rabun jauh adalah yang harus kita ketahui pada penderita miopi atau rabun jauh, dia ditolong dengan kacamata berlensa cekung. Nah, lensa cekung merupakan lensa divergen. Lensa divergen artinya lensa cekung ini bersifat untuk, kalau konvergen tadi mengumpulkan sinar, kalau divergen kebalikannya, yaitu untuk menyebarkan sinar. Jadi sinyalnya tidak mengumpul. Nah, sehingga mana jawaban yang sesuai? A. Mengkonvergenkan, tentu tidak. Lensa cekung dia bersifat divergen, maka jawaban A tidak. B. Mengkonvergenkan lagi, tidak. C. Mendivergenkan, betul. Sinar sejajar agar lensa mata dapat memfokuskannya di retina mata. Atau D. Mendivergenkan sinar sejajar agar oleh lensa mata dapat difokuskan di belakang retina. Maka mana jawaban yang betul? Jawaban yang betul adalah yang C. Kenapa? Yang pertama memang sesuai fungsi kacamata lensa cekung bagi penderita miopi, yaitu untuk mendivergenkan sinar. Jadi kalau pada penderita miopi, kita kalau gambarkan matanya seperti ini lensa mata. Nah, bayangan pada mata miopi, bayangan jatuh di depan retina. Sedangkan kunci dapat melihat yaitu bayangan jatuh pas di retina. Jadi, agar dapat melihat, maka dengan bantuan kacamata lensa cekung, nah, sinar-sinar ini dapat difokuskan oleh lensa mata agar jatuhnya pas di retina. Jawabannya C. Memfokuskannya di retina mata, bukan di belakang. Kalau di belakang atau di depan retina mata, maka bayangan atau bendanya tidak dapat terlihat. Jadi, syarat dapat terlihat itu adalah saat bayangan difokuskan oleh lensa mata pas di retina. Kemudian, kita lanjut ke nomor 29. Saya ganti dulu. Oke. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cekung. Oke, cermin cekung, salah satu sifat cermin cekung adalah fokusnya bernilai positif. Jadi cermin cekung dan lensa cembung fokusnya bernilai positif. Sedangkan cermin
cembung dan lensa cekung fokusnya bernilai negatif. Kita tuliskan datanya. Sebuah benda diletakkan 5 cm, 15 cm di depan cermin cekung. Berarti S0 atau jarak bayangannya adalah 15 cm. Dengan jari-jari kelengkungan, R sama dengan 10 cm. Jari-jari kelengkungan itu adalah besarnya 2 kali fokus. Sehingga kalau kita masukkan 10 sama dengan 2 kali F, fokusnya sama dengan 10 per 2, 5 cm. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah tahu jarak bendanya, kita tahu titik fokusnya. Sekarang kita harus menentukan sifat bayangan tersebut. Yang pertama, kita akan cari berapakah jarak bayangannya. Kita pakai rumus optika, 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/S aksen. 1/F-nya 1/5 sama dengan S0-nya 1/15 ditambah 1/S aksen. 1/15 pindah ke sini menjadi 1/5 min 1/15 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan menjadi 15, 3 min 1 sama dengan 1/S aksen. Kita pindah ke sini, 2/15 sama dengan 1/S aksen. Kita balik, 15 per 2 sama dengan S aksen per 1. Sehingga S aksen atau jarak bayangannya adalah 15 per 2 atau 7,5 cm. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil yang didapatkan ini bernilai positif. Maka ini menunjukkan bahwa benda tersebut bersifat nyata. Jadi kalau perhitungan didapatkan jarak bayangannya positif, maka dia nyata. Sedangkan kalau negatif itu menjadi petunjuk bahwa bayangan tersebut maya. Oke. Sekarang kita sudah dapat nyata, maka jawabannya kalau tidak C dan D. Sekarang kita cek dia diperbesar atau diperkecil. Kita pakai rumus perbesaran. M sama dengan mutlak S aksen per S0. Sama dengan S aksennya 7,5 per S0-nya 15 sama dengan 7,5 per 15, 0,5. Nah, nilai perbesaran kalau pas sama dengan 1, maka besar bayangan sama dengan besar benda. Kalau nilainya kurang dari 1 seperti ini, maka bendanya diperkecil. Kalau perbesarannya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Saya ulangi lagi. Kalau perbesaran sama dengan 1, maka besar bayangan dan besar benda sama. Kalau perbesaran kurang dari 1, seperti ini, maka bayangannya diperkecil. Kalau perbesaran lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Maka di sini kita simpulkan dia diperkecil. Nah, di sini tidak ada jawaban diperkecil. Maka untuk nomor 29 ini tidak ada jawaban yang sesuai. Karena untuk letak benda seperti ini, kalau kita gambarkan lensa cekung, kita gambarkan cermin cekung, seperti yang sudah kita ketahui semua, kalau ada cermin cekung, ini ada fokus, ini ada R, maka ini ruang 1, ini ruang 2, ruang 3. Nah, benda berada di ruang 3, karena ini R-nya tadi 10, fokusnya 5, bendanya 15, maka benda di ruang 3. Nah, untuk mengetahui posisi bayangan, itu kita bisa gunakan rumus cepat, yaitu ruang benda
Sebentar, saya ganti dulu. Yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini ruang 1 antara cermin dengan fokus. Ruang 2 yaitu fokus dengan R. Ruang 3 yaitu lebih besar daripada R. Dan di sini ruang 4 di belakang cermin. Maka kita sudah tahu ruang bendanya adalah 3. Maka untuk hasil 5, maka ruang bayangannya adalah 2 di sini. Maka bayangan terbentuk di sini dengan posisi terbalik dan diperkecil. Nah, maka untuk nomor 29 ini tidak ada jawabannya, tidak ada jawaban yang sesuai. Maka seharusnya sifat bayangannya adalah nyata. Kemudian terbalik dan diperkecil. Nah, silakan rekan-rekan semua kalau misalnya dalam nomor 29 ini punya jawaban yang berbeda, bisa memberikan komentar di video ini untuk kita bahas bersama-sama. Dan nomor terakhir untuk video ini adalah nomor 30. Lensa dengan kekuatan 10 dioptri memiliki panjang fokus. Kita tahu bahwa dioptri atau kekuatan lensa, satuannya dioptri, rumusnya adalah 1 meter per fokus atau 100 cm per fokus. Tinggal kita masukkan kekuatan lensanya 10, maka sama dengan 100 per F, sehingga fokus sama dengan 100 cm per 10 sama dengan 10 cm. Maka jawabannya nomor 30 adalah yang B. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih telah menonton video ini. Sekiranya teman-teman punya jawaban yang berbeda atau menemukan kesalahan perhitungan atau kesalahan konsep di video ini, maka silakan rekan-rekan untuk berkomentar, memberi masukan untuk bisa kita lakukan perbaikan. Terima kasih rekan-rekan semua. Kita akhiri video ini dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.